Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran ekonomi. Para siswa sekalian, kita kembali lagi pembelajaran ekonomi kelas 11, yaitu KD 3.2, mendeskripsikan konsep pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi serta permasalahan dan cara mengatasinya. Para siswa sekalian, beberapa yang perlu Bapak sampaikan dalam pembelajaran ini. Yang pertama, mendeskripsikan pengertian pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Kemudian, mengidentifikasi kaitan antara pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Selebihnya nanti kalian bisa mempelajari sendiri ya, dengan materi terkait dari buku maupun dari internet, atau nanti Bapak kirimkan link untuk materi dan latihan soal di blog Ekonomi Agung Drono. Baik, para siswa sekalian, apa itu pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Nah, dalam hal ini output adalah bisa dikatakan produk barang dan jasa. Nah, output per kapita bisa dikatakan GNP atau PNB, seperti halnya yang pernah kita pelajari pertemuan sebelumnya. Sehingga bisa juga dikatakan secara kuantitatif. Jumlah produksi barang dan jasa meningkat, itu adalah pertumbuhan ekonomi. Nah, setiap negara mengukur perekonomian dari pertumbuhan ekonominya. Kemudian pembangunan ekonomi adalah proses peningkatan PNB atau GNP sekaligus meningkatkan pendapatan per kapita penduduk suatu negara melalui pertumbuhan ekonomi. Artinya bahwa pembangunan ekonomi itu lebih ke kualitasnya ya. Produksi barang dan jasa meningkat, tapi juga disertai dengan peningkatan pendapatan masyarakat dan pemerataan pendapatan masyarakat. Nah, itu pembangunan ekonomi. Dalam hal ini, pembangunan ekonomi ditunjukkan secara fisik, yaitu pembangunan bisa sarana prasarana, ya, jalan raya, kemudian jembatan, irigasi, dan sebagainya. Bendungan, pembangunan ekonomi yang mengakibatkan apabila pembangunan itu dilaksanakan akan berdampak pada pendapatan masyarakat serta pemerataan pendapatan masyarakat. Nah, sehingga dalam hal ini juga bisa dikatakan bahwa IPC naik atau income per kapita naik secara terus-menerus, yang kenaikan GNP-nya lebih besar daripada kenaikan atau pertumbuhan jumlah penduduk. Itu pembangunan ekonomi. Ya, kembali lagi, kalau pertumbuhan ekonomi hanya secara kuantitatif, GNP atau PNB naik, itu adalah pertumbuhan ekonomi. Nah, dalam pengukuran pertumbuhan ekonomi suatu negara bisa dihitung secara laju pertumbuhan dari tahun ke tahun. Ya. PNB tahun sekarang dengan PNB tahun sebelumnya, ya, itu dibandingkan naiknya berapa persen. Itulah laju pertumbuhan ekonomi. Sehingga bisa dilihat dalam tayangan tersebut, laju pertumbuhan ekonomi sama dengan PNB tahun berlangsung dikurangi PNB tahun yang lalu dibagi PNB tahun yang lalu kalikan 100%. Itulah
laju pertumbuhan ekonomi. Kemudian income per kapita sudah kita bahas pertemuan berikutnya. Kemudian yang berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Nah, karena suatu negara itu pengukuran perekonomian adalah pertumbuhan ekonomi, seberapa kenaikan produksi barang yang dihasilkan dalam tahun ke tahunnya. Ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor sumber daya alam. Semakin banyak sumber daya alam kemudian diolah menghasilkan produk barang dan jasa, itu pasti akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian sumber daya modal dan teknologi. Mesin-mesin untuk mengolah sumber daya alam tersebut. Yang ketiga, jumlah penduduk dan kualitas penduduk. Ya, jumlah penduduk banyak dan berkualitas pasti akan mempunyai faktor pertumbuhan ekonomi. Tapi kalau jumlah penduduk yang banyak tapi tidak berkualitas, ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, ya, berkurang. Kemudian yang keempat, sistem sosial dan sikap masyarakat. Contoh misalnya bekerja giat, ya, bekerja keras, disiplin. Nah, itu sistem sosial dan sikap masyarakat, sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang terakhir, luas pasar atau pangsa pasar. Kita bisa memproduksi banyak barang sehingga bisa dipasarkan. Kalau produksi banyak tapi tidak laku, ini juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Nah, para siswa sekalian, mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita. Nanti kalian bisa melanjutkan membaca materi di blog Bapak. Ada latihan soal segala, silahkan kalian kerjakan. Sebagai pengantar, Bapak sampaikan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.